pertama di kita alumni. Pada jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri menyambut barisan prosesi yang akan memasuki masa gereja. Bersoraklah dengan nyaring, hai Putri Sion. Bersorak-sorailah, hai Putri Yerusalem. Lihat Rajamu datang kepadamu. Dia adalah Raja Damai. Ia memberikan damai sejahtera bagi bangsa-bangsa. Meskipun kita masih menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, kita bersuka cita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dalam sukacita itulah kami menyampaikan, Selamat hari Natal, mari bersukacita, sebab Juru Selamat kita sudah datang. dengan rendah hati kita satukan hati untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus yang lahir, agar sukacita kita sempurna. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 605 ayat 1 dan ayat 2, Dunia Gemar. Jemaat kami persilahkan untuk duduk. Kau
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, inilah tahun kedua kami merayakan hari kelahiran-Mu di tengah pandemi COVID-19. Kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 12b. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, karena kasih-Mu
Engkau datang ke dunia ini, lahir di tempat yang hina untuk menyelamatkan kami, menjadi teladan bagi kami agar kami mau berkorban demi kehidupan sesama kami. Namun, terkadang iri hati dan dengki masih mempengaruhi hati dan pikiran kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Engkau turun dari tahtamu yang mulia ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, sebagai teladan bagi kami, agar kami rela membuka hati dan tangan kami memperhatikan dan menolong orang yang membutuhkan, khususnya yang terdampak pandemi COVID-19. Namun terkadangkah hati kami tertutup menolong orang lain yang lemah dan miskin. Padahal firman-Mu berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan, tolong dan kuatkanlah kami menjadi orang yang murah hati, seperti Engkau adalah murah hati. Datanglah kepada kami, agar kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan, janganlah menolak kami. Dengarkanlah doa kami di dalam anak kesayangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan Natal ini tertulis dalam Yesaya 62 ayat 6 sampai dengan 12. Marilah kita baca secara responsoria. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai, supaya hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan jangan biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya
akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkan panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutnya mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pemberitahuan bagi kita, ibadah Natal pertama tanggal 25 Desember 2021. Hari ini Sabtu 25 Desember 2021 kita merayakan Natal. Masuk pukul 7 WIB, tadi pagi sudah diselenggarakan. Pukul 11 WIB, tadi siang juga sudah diselenggarakan. Dan pukul 15.30 WIB sore ini yang sedang kita selenggarakan. Setelah khotbah, kita akan menyerahkan persembahan ke depan altar untuk keperluan diakoni sosial atau caritas emergensi. Setelah selesai ibadah ini, akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Yang dapat mengikuti perjamuan kudus adalah yang sudah lepas CD dan yang tidak dikenakan siasat gereja. Ibadah gabungan sekolah minggu di Pesta Natal 2, Minggu 26 Desember 2021. Di hari Minggu 26 Desember 2021, masuk pukul 9 WIB, akan diadakan ibadah Natal gabungan anak sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Yang ketiga, ibadah Natal gabungan remaja NHKBP dan kebaktian sore. Minggu 26 Desember 2021
akan dilaksanakan ibadah Natal gabungan remaja, NHKBP dan kebaktian sore, masuk pukul 15.30 WIB, akan dilaksanakan ibadah Natal gabungan remaja, NHKBP dan kebaktian sore. Tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22 yang juga akan dilaksanakan dengan live streaming. Demikian pemberitahuan bagi kita pada sore hari ini. Mari
melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang sedang mengikuti ibadah melalui live streaming di rumah, maupun yang mengikuti ibadah di gereja ini, saya mengucapkan kepada kita semua, selamat Hari Natal buat kita semuanya. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada perayaan Pesta Natal, hari yang pertama pada hari ini, tertulis dalam kitab Lukas pasal 2, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini semua umat Kristen merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Kita semuanya bersukacita, dan setiap tahun kita merayakan hari Natal di semua gereja-gereja yang ada di dunia ini. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah yang menjadi dasar sukacita kita? Apakah yang menjadi makna Natal bagi kita orang Kristen, bagi kita orang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita? Apakah perayaan Natal ini bagi sebagian orang
makna Natal adalah hari libur menjelang akhir tahun. Atau mungkin bagi beberapa orang ini merupakan kesempatan untuk berpesta, untuk bersenang-senang di dalam perayaan tersebut. Atau mungkin bagi yang lain, inilah kesempatan untuk mengeruk keuntungan bisnis sebesar-besarnya dengan menempelkan label Natal pada apa yang mereka perdagangkan. Atau mungkin bagi orang lain, Natal adalah kesempatan untuk temu kangen dengan keluarga dan kerabat. Jika hal ini dan hanya ini yang menjadi dasar sukacita kita, dan hanya ini yang menjadi makna Natal bagi kita, berarti kedatangan Yesus Kristus tidak mendapat tempat di dalam hati kita. Tetapi itu hanya sekedar seremoni. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan berbagai penelitian, dengan berbagai pendapat-pendapat dari yang dia dengar, dari yang dia baca, bahkan meragukan. Bahkan dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah benar-benar lahir ke tengah-tengah dunia ini. Manusia tidak menerima kelahiran Yesus. Manusia tidak menempatkan Yesus di dalam hatinya dan di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita yang pertama adalah kelahiran Yesus Kristus adalah fakta sejarah. Bahwa Yesus lahir ke dalam dunia ketika kekaisaran Roma diperintah oleh Kaisar Agustus, dan dikatakan tadi Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Itu adalah fakta sejarah dunia. Dan hal ini berarti bahwa kedatangan Yesus Kristus adalah sebuah berita yang benar-benar terjadi dalam sejarah dunia ini. Bukan berita mitos, bukan rekaan atau rekayasa, apalagi berita bohong. Tetapi kelahiran Yesus Kristus adalah fakta sejarah yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Dan dengan demikian, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh meragukan. Kita tidak boleh ragu untuk menyambut Yesus Kristus yang telah lahir di tengah-tengah dunia ini. Inilah fakta sejarah yang dituliskan oleh penulis Injil Lukas, yaitu Theophilus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria.
Nama kedua nama tersebut adalah dalam sejarah dunia Palestina. Jangan ragu. Ketika seperti saya katakan tadi, kita banyak membaca, kita banyak mendengar argumen-argumen yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan anak Allah, bahwa Yesus itu tidak pernah datang lahir ke tengah-tengah dunia ini. Inilah yang mau disaksikan oleh firman Tuhan kepada kita untuk meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Dan yang kedua, apa yang mau kita lihat? Kelahiran Yesus membuktikan bahwa nubuatan para nabi adalah ya dan amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekalipun berabad-abad lamanya, yaitu tentang nubuatan, berita surgawi yang dirancangkan dan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi itu digenapi ketika Yesus datang ke dunia ini. Firman Tuhan tidak ada yang batal. Firman Tuhan tidak ada yang digenapi. Dalam firman Tuhan tidak ada kebohongan. Dan firman Tuhan adalah benar. Allah tidak pernah ingkar janji terhadap apa yang telah Dia firmankan dan janjikan kepada manusia. Perintah Kaisar Agustus mengenai pendaftaran masing-masing orang ke kota asalnya menyebabkan Yusuf dan Maria meninggalkan Nazaret di Galilea menuju Bethlehem di Yudea, dikatakan tadi, tepat seperti yang dinubuatkan Nabi Mika. Dalam Mika 5 ayat 1. Coba kita buka Mika 5 ayat 1, dikatakan di sana. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sudah dirancangkan oleh Tuhan bahwasanya akan lahir, akan bangkit seorang raja yang lahir di Bethlehem seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah memakai sensus tersebut untuk mengatur agar Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem pada waktu yang tepat. Betapa luar biasanya Allah kita. Betapa hebatnya Allah kita. Ia mengatur sejarah sehingga perintah Kaisar Agustus menjadi alat baginya untuk merealisasikan rencana agungnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada suatu keadaan di luar kekuasaan Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita di luar sepengetahuan Allah. Ini yang kita lihat. Maria dan Yusuf mungkin tidak menyadari hal tersebut. Saat menaati pemerintah dengan pulang ke kampung halaman untuk mengikuti sensus tersebut. Padahal dalam perjalanan dari Nazaret ke Galilea ke kota Bethlehem kurang lebih 120 km dan ditempuh dengan berjalan kaki. Hanya mengendarai seekor keledai. Mereka berjalan sangat melelahkan
Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara dengan keadaan Maria yang sedang mengandung. Tapi kita lihat di sana Allah berkenan memakai Yusuf dan Maria menjadi sarana perwujudan penyelamatan manusia. Ini membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Ia adalah Allah pencipta, pemilik, pemelihara, dan penyelamat manusia. Sesuai dengan rencana dan anugerahnya. Hal ini semakin meyakinkan kita bahwa tidak ada Allah lain yang menyelamatkan manusia selain Dia di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, masih adakah kita melihat, masih adakah kita merasakan, masih adakah kita mempercayai yang bisa menyelamatkan kita selain daripada Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini? Kalau ada pun mungkin yang bisa menolong kita, itu hanya sesaat. Itu hanya terbatas. Kalau ada pun mungkin kekuatan yang diberikan kepada manusia itu oleh sesamanya manusia. Seperti zaman dahulu katanya. Jadi kalau dari kampung sana merantau mungkin ke kota besar, ya kadang-kadang anak yang merantau tersebut dibekali oleh orang tuanya, yaitu dengan sesuatu untuk menjaga pertahanan tubuhnya. Tapi saya yakin dan percaya sekarang ini tidak ada lagi hal seperti itu. Jadi dia tahan tikam. Ditikam pun dia tidak mati. Ada pertahanan. Dan juga mungkin pada zaman sekarang ini banyak hal-hal yang kita percayai di luar dari kuasa Tuhan, di luar dari kekuatan Tuhan, di luar dari penyelamatan Tuhan. Tapi ingatlah, semuanya itu akan menuju, akan berakhir kepada kehancuran. Firman Tuhan mengajak kita, firman Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa mengandalkan kuasa penyelamatan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Jangan percaya. Mobilnya hilang misalnya, dia pergi ke dukun. Orang pintar katanya. Orang pintar dalam tanda kutip. Ya banyak sekarang orang pintar. Sakitnya tidak sembuh. Ya, sampai bertahun-tahun tidak sembuh. Mungkin ya dia kehilangan pengharapan. Dia sudah bosan berobat. Akhirnya dia pergi juga ke dukun. Apa kata dukun? Oh ini ada ini yang membenci kamu ini. Ya, dia yang buat ini katanya. Kebetulan ada juga mungkin orang yang tidak suka dengan dia, jadinya dia percaya. Sehingga menimbulkan kebencian kita, menimbulkan dendam kepada orang lain, dan itu menghancurkan diri kita sendiri. Banyak hal mungkin yang kita percayai kekuatan dunia. Segala sesuatu yang kita percayai itu bisa terjadi. Tapi segala sesuatu yang tidak kita yakini dan percayai itu tidak akan pernah terjadi. Sama Tuhan juga kita karena percayanya. Karena yakin. Dan dengan keyakinan kepercayaan kita, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita inginkan dan harapkan di dalam Tuhan, Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
Bisa enggak iblis memberikan kekayaan? Bisa. Jika engkau percaya. Bisa enggak iblis itu memberikan kekayaan? Bisa jika engkau percaya. Tapi dari awalnya dia sudah minta perjanjian. Kamu mau enggak? Nanti ini loh akibatnya. Kamu bersedia enggak? Oh iya, saya bersedia. Daripada keadaanku seperti ini terus, cocongonon terus, ya, terus susah. Ya udahlah, aku mau merubah hidupku menjadi kaya. Apain dukunnya bikin kaya orang, dia sendirilah dulu dibuat kaya ya. Kadang-kadang di zaman yang sudah maju ini, logika orang itu sering hilang. Karena itu kita lihat, bahkan bukan hal hanya masalah kehidupan kita secara jasmani yang Tuhan selamatkan, yang Yesus berikan kepada kita, tapi jauh lebih daripada itu adalah keselamatan kehidupan kita, kerohanian kita, memberikan kehidupan yang kekal dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan lagi melihat, memandang, mempercayai ada kekuatan lain selain dari kekuatan penyelamatan di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga kita lihat di sini, kesederhanaan dalam menyambut kelahiran Yesus yang disimbolkan dengan lampin dan palungan tidak mengurangi cinta dan kasih penyelamatan Allah bagi manusia. Karena yang utama adalah bagaimana hidup yang menerima dan taat setia kepada Tuhan. Kita lihat tadi Maria dan Yosef melihat keadaan. Semua orang menolak mereka, semua penginapan menolak mereka. Tapi Maria tidak bersungut-sungut. Tapi Maria dan Yosef tidak marah. Maria dan Yosef tidak menyalahkan keadaan. Tapi dia menerima dengan ikhlas. Dan bahkan diberitakan Yesus itu lahir di kandang domba. Karena penginapan, coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, jika mungkin kita ya yang merantau di Jakarta ini disuruh pulang ke kampung halaman kita semua, kita coba bisa bayangkan. Barangkali juga penginapan rumah-rumah yang ada di kampung halaman kita pun tidak bisa menampung kita semuanya. Termasuk Maria dan Yosef. Dan hanya ada tempat yaitu kandang domba. Jadi mereka yang datang dari perantauan itu mengendarai, ya seperti tadi ada kuda, ada keledai. Jadi penginapan itu terbagi dua, di atas penginapan, di bawahnya adalah tempat untuk yaitu tadi hewan-hewan yang mereka bawa. Dan di sanalah tempatnya Yesus dilahirkan oleh Maria. Dia menerima keadaan itu. Dan dia tidak mengatakan, kenapa Tuhan memberikan penderitaan seperti ini kepada saya, padahal yang saya kandung adalah dari Roh Kudus. Tapi dia tidak mengatakannya, dia menerima. Dan apa yang mau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita lihat di sana mengingatkan kita supaya kesederhanaan dalam merayakan, dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus. Karena derajat kemuliaan manusia tidak terletak pada kelimpahan materi, tetapi pada ketaatan kita kepada cinta dan kasih Kristus di dalam hidup kita. Coba kita lihat tadi dalam firman Tuhan, seandainya mungkin Maria dan Yosef ya datang dengan mengendarai kuda,
Barangkali orang-orang akan melihat dia akan diperhitungkan, dia akan dipersilahkan, bahkan berusaha untuk mencari tempat penginapan mereka, memberikan tempat penginapan bagi mereka. Tapi karena dilihat Maria dan Yosef itu mengendarai keledai, mereka melihat penampilan Yosef dan Maria juga. Coba kita bayangkan Yosef seorang tukang kayu, sehingga mereka yang punya penginapan tersebut memandang rendah, memandang sebelah mata. Dan ini juga merupakan gambaran kehidupan kita sepanjang zaman. Jadi sama seperti yang dikatakan dalam Yakobus 2, di dalam firman Tuhan Yakobus 2 kita lihat orang yang memandang muka. Dikatakan di sana, ayat 1, saudara-saudara, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Karena Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus juga tidak membeda-bedakan kita satu dengan yang lain. Jangan lihat penampilannya. Jangan lihat casingnya. Tapi bagaimana dengan perayaan Natal kita ini? Bagaimana sikap hidup manusia pada saat ini diajak? Yaitu hidup dalam kesederhanaan, hidup dengan kepedulian kepada orang lain. Jangan berkorban karena kita mengharapkan sesuatu dari orang lain, yang kita bantu, yang kita tolong. Tapi tuluslah untuk menyatakan cinta dan kasih Kristus dalam hidup kita. Itu makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat nanti, tadi sudah diingatkan kepada kita, persembahan perayaan Natal yang pertama itu selalu diberikan oleh HKBP, yaitu untuk diakoni sosial, Caritas emergensi. Diakoni sosial, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin, ke panti asuhan, ke hepata, ke rumah sakit, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang termarginalkan, yang tidak diperhitungkan. Itulah sebenarnya makna Natal, makna kelahiran Yesus Kristus. Menyatakan cinta kasih Kristus kepada dunia ini tanpa membedakan siapa saya, siapa saudara, siapa kita semua di hadapan Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan sehingga Dia memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Tapi itu adalah semata-mata cinta kasih Kristus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita maknai kehadiran Yesus dalam hidup kita. Mari kita sambut Yesus yang lahir di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam segala perjalanan kehidupan kita, supaya kita bisa menyatakan cinta kasih Kristus yang telah lebih dahulu mencintai dan mengasihi kita. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersukacita Tuhan buat perayaan hari kelahiran anakmu Yesus Kristus ke dunia ini. Dan sukacita itu kami maknai, yaitu dengan membangun solidaritas kami kepada sesama manusia. Mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang membutuhkan perhatian, mereka yang membutuhkan sentuhan. Karena dengan demikianlah kami boleh menerima Yesus di dalam kehidupan kami.
di dalam hati kami, di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus Kristus telah lahir ke dunia ini, dan itu adalah fakta sejarah, supaya kami percaya, supaya kami yakin bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat dunia dan yang akan menyelamatkan kami, memberikan kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang bersukacita pada saat ini, supaya sukacita kami ini Tuhan tetap senantiasa nyata dalam kehidupan kami melalui sikap dan perbuatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 61 ayat 1 sampai dengan ayat 4, sambil kita memberikan persembahan ke depan untuk diakoni sosial HKBP.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu, kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami, dan bawalah kami pada anak-Mu. Jadikan kami menjadi kurban persembahan baginya, sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu, agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu, serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami semua yang melayani ibadah pesta Natal yang pertama pada hari ini, melayani pukul 15.30, menyampaikan kepada semua jemaat kita yang mengikuti ibadah live streaming di rumah dan juga di gereja ini, selamat hari Natal buat kita semuanya. Horas. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita nanti akan melanjutkan